Bab 69. Nasib sial Han Wenshu. Sosok yang muncul di jalan setapak itu bukan orang asing. Ia adalah Han Wenshu, orang yang pernah menantang Wei dalam uji coba menara jiwa binatang. Dan berakhir dipermalukan habis-habisan di depan banyak orang. Sejak hari naas itu, hidup Han Wenshu benar-benar berubah menjadi neraka. Semua berawal dari kesombongan dan ulahnya sendiri. Jika saat itu ia hanya sekadar berlatih tanding biasa, mungkin hasilnya tidak akan separah ini. Namun, Han Wenshu sengaja mencari gara-gara, menantang Wei, dan akhirnya dipukul jatuh dari harga diri ke dasar kehinaan. Dan lebih buruk lagi, popularitas Wei yang melejit justru membuat nama Han Wenshu semakin dicemooh. Setiap kali orang menyebut Wei, nama Han Wenshu secara otomatis terlintas sebagai contoh buruk bagian dari masa lalu memalukan sang jenius baru. Bersama dengan Huo Tianlu, mereka bahkan dijuluki sebagai dua pilar pendukung kejayaan Wei, sebuah julukan sinis yang melekat seperti kutukan. Wei! Wei! Semua ini karena bajingan itu! Gumam Han Wenshu, rahangnya mengeras, giginya bergemeletuk menahan amarah. Dulu, dia memang bukan yang terbaik di luar gerbang sekta, tapi setidaknya dia punya reputasi. Kehidupannya cukup nyaman. Banyak pengikut, banyak pujian. Bahkan, urusan asmara pun hampir membuahkan hasil. Namun kini, sejak kekalahannya dari Wei, hidupnya porak-poranda. Murid-murid yang dulu selalu mengelilinginya dan menjilat penuh hormat, menghilang satu persatu. Tak ada lagi yang mau terlihat bersamanya. Keluarganya pun tidak tinggal diam. Para tetua dari klan Han menghujaninya dengan teguran keras, dan statusnya di keluarga diturunkan berkali-kali. Puncaknya, gadis cantik yang telah ia dekati berbulan-bulan lamanya yang hampir menjadi kekasihnya langsung menolaknya dengan dingin, menganggap Han Wenshu tak bisa diandalkan. Dalam waktu singkat, ia kehilangan segalanya. Kehormatan, status, teman, cinta. Namun, Han Wenshu tidak mau menyerah. Aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir di sini. Ujian masuk ke dalam sekte utama adalah kesempatan terbesarku. Asal aku berhasil melewati ujian ini, siapa yang berani meremehkanku lagi? Kalau aku bisa menjadi salah satu peserta tercepat dan terbaik, bisa jadi aku menarik perhatian para tetua di dalam. Dan saat itu tiba, semua orang akan tunduk padaku. Matanya menyala dengan tekad baru. Tangannya menggenggam erat sebuah benda penting. Tapi anehnya, itu bukan plakat energi ataupun jimat teleportasi. Melainkan, sebuah peta. Peta rahasia wilayah Little Dongtian, dunia rahasia kecil. Peta itu sangat detail. Ia memuat banyak informasi mengenai kontur dan rute wilayah, letak gua-gua tersembunyi, dan yang paling penting lokasi konsentrasi monster dan binatang iblis. Bahkan, beberapa area ditandai khusus. Tempat pemburuan cepat, risiko rendah, tingkat keberhasilan tinggi, sumber energi melimpah, cocok untuk pengumpulan nilai awal. Dengan peta ini, Han Wenshu memegang keuntungan besar dibanding peserta lain. Itu seperti memiliki kunci jawaban dalam ujian, sementara yang lain masih menebak-nebak dalam kegelapan. Tentu saja, peta semacam ini tidak murah. Untuk mendapatkannya, Han Wenshu harus menguras seluruh simpanan peraknya, bahkan sampai menjual beberapa barang pribadinya. Sebuah taruhan besar. Tapi dia tidak peduli. Selama aku bisa lolos dan masuk ke dalam, semua ini akan sepadan. Uang bisa dicari lagi. Tapi harga diri, aku harus rebut kembali. Han Wenshu menatap jauh ke arah lembah, seakan melihat takdir yang terbentang di depannya. Ia tidak tahu bahwa nasib dan kekacauan baru tengah menantinya lebih cepat dari yang ia kira. Benar, semuanya pantas dikorbankan. Tunggu saja. Begitu aku masuk ke dalam sekte utama dan jadi murid resmi, aku pasti akan membalas dendam pada bocah bernama Wei itu. Han Wenshu
Wenshu tertawa kecil penuh semangat saat membayangkan Wei Yi berlutut di hadapannya, menangis meminta ampun. Fantasi itu terlalu indah hingga membuatnya lupa diri. Namun, saat itu juga, di atas lereng yang sedikit lebih tinggi, Wei Yi tengah memperhatikan Han Wenshu yang tertawa sendirian seperti orang kesurupan. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung sekaligus geli. Kakak Han, apa kabar? Wei Yi melangkah ringan, lalu menyapa dengan senyum lebar di wajahnya. Suara itu terlalu akrab dan terlalu menakutkan. Han Wenshu yang masih tenggelam dalam lamunan, langsung tersentak. Tubuhnya kaku, kepala terangkat dengan gerakan kaget, dan pandangannya langsung bertemu dengan wajah tersenyum Wei Yi yang berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Wei Yi, kenapa kau ada di sini? Wajah Han Wenshu langsung pucat pasi. Lidahnya tercekat. Nafasnya tercekat. Jiwanya juga terasa tercekat. Fantasi tadi buyar. Hilang. Hancur berkeping-keping. Jangan lihat bagaimana tadi ia membayangkan akan mempermalukan Wei Yi. Itu semua cuma angan kosong. Kenyataannya, bahkan Black Tiger Gang pun tak berani menyentuh anak ini. Han Wenshu? Dia bahkan bukan lawan yang sepadan. Tanpa pikir panjang, ia berputar dan lari tunggang langgang. Haha, cepat juga kaburnya. Wei Yi tersenyum geli lalu, menghilang dari tempatnya berdiri. Saudara Han, kita sudah bertemu secara kebetulan, kenapa harus buru-buru pergi begitu? Suara lembut namun membuat bulu kuduk meremang terdengar dari depan. Han Wenshu mendongak. Wei Yi sudah berdiri di hadapannya, seolah melayang dalam sekejap. Wajahnya tetap tersenyum ramah, namun justru terasa semakin menakutkan. Han Wenshu panik, mundur berkali-kali, dan terpeleset jatuh terduduk di tanah. Kau mau apa? Wei Yi, plakat energiku masih nilai 1. Sumpah, kalau kau rampas pun tak ada gunanya. Ia mengangkat tangan sambil memelas, suara gemetar, wajah memucat seperti kurban perampokan. Ia benar-benar tidak menyangka. Dari sekian banyak orang, kenapa harus bertemu Wei Yi duluan? Benar juga sih. Wei Yi mengangguk pelan. Han Wenshu langsung bernapas lega. Tapi aku dengar, jimat teleportasi itu ajaib sekali. Bagaimana kalau kau coba pakai saja, Han Sixing? Apa? Tidak mau! Han Wenshu langsung menolak keras. Itu sama saja dengan menyerah. Sekali jimat itu digunakan, maka ia otomatis keluar dari dunia rahasia dan gagal mengikuti ujian. Yakin? Wei Yi masih tersenyum, tapi kini tangan kanannya bergerak pelan. Dari balik pakaiannya, muncul sebilah pedang legendaris Hero Sword yang perlahan terangkat dan mengambang di udara. Zeng! Pedang itu berdengung pelan, namun menggetarkan dada. Aura tajamnya mengiris udara, menusuk langsung ke dalam jiwa. Baobing, itu senjata kelas Baobing. Han Wenshu nyaris tak bisa menelan ludahnya. Dia memang bukan murid lemah, setidaknya sudah 1 tahun di luar gerbang sekta. Tapi melawan seseorang yang memegang senjata Baobing, itu gila. Dia tahu persis. Pedang itu bukan untuk pamer. Itu ancaman. Bisa kita bicarakan baik-baik? Aku jelas bukan ancaman bagimu. Han Wenshu mencoba berdimasi dengan suara bergetar. Tapi dunia ini penuh ketidakpastian. Kau bukan ancaman hari ini. Tapi besok? Wei Yi tetap tenang. Ekspresi tak berubah sedikit pun. Jika orang lain, mungkin Wei Yi akan membiarkan pergi. Tapi Han Wenshu, musuh lama, pendendam, sombong, licik, memberi dia kesempatan sama saja dengan menyiapkan pisau untuk menusuk diri sendiri. Baiklah, aku akan berikan ini padamu. Dengan tangan gemetar, Han Wenshu mengeluarkan gulungan peta dari dalam lengan bajunya.
Peta rahasia Little Dongtian. Aku rela menyerahkan peta ini. Asal kau biarkan aku pergi. Wei Yi terdiam sejenak. Matanya menatap peta yang baru saja disodorkan. Lalu, dengan ayunan halus pedangnya, ia menyabet peta itu dan membukanya. Hanya butuh beberapa detik membaca. Dan matanya langsung menyipit. Peta ini bernilai sangat tinggi. Informasi yang tertera bisa mempercepat proses berburu dan mengumpulkan energi secara drastis. Wah, Han Shixing benar-benar luar biasa. Bisa mendapatkan peta sebagus ini, aku sungguh kagum. Hei, terima kasih. Anggap saja sebagai hadiah. Han Wenshu tetap tertawa kaku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Wei Yi memandangi peta itu sekali lagi, lalu mengangguk ringan. Baiklah, karena kau sudah cukup murah hati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Semoga beruntung, Han Shixing. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan satu hal lagi. Mulai sekarang, anggap saja urusan kita selesai. Asal kau tidak cari masalah denganku, aku juga tak akan mengganggumu. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, Wei Yi berkelebat seperti bayangan hitam, menghilang di antara pepohonan. Han Wenshu terpaku beberapa saat. Nafasnya memburu. Tubuhnya gemetar. Tapi perlahan, seolah senyum pahit muncul di wajahnya. Haf, mungkin ini masih termasuk hasil yang bagus. Bab 74 Bersaudara Keluarga Gongyang. Dengan peta rahasia dari Han Wenshu di tangan, gerak-gerik Wei Yi dalam Little Dongtian menjadi